Selamat datang kembali. Kali ini kita akan mengupas nih panduan HBR yang Anda bagikan soal strategi. Misinya ya, membongkar apa itu strategi sebenarnya. Terus gimana pendekatannya bisa, wah macam-macam banget. Apalagi kalau udah nyangkut lintas budaya gitu. Dan kenapa komunikasi itu krusial banget? Sering banget kan kita dengar kata strategi. Tapi sumber ini bilang kalau itu bukan cuma rencana jangka panjang atau apa ya, daftar keinginan, ada kebingungan dasar ya antara strategi, implementasi, eksekusi. Wah, itu sering banget campur aduk. Yuk kita coba luruskan pemahaman ini. Tepat sekali. Dan mengaburkan bedanya ini tuh bukan cuma soal kata-kata loh, tapi bisa fatal akibatnya buat organisasi. Strategi itu sendiri ada dua level kan? Ada strategi corporate, ini fokusnya di bisnis apa kita main, gimana struktur gedenya. Kayak Disney, perlu nggak sih punya taman hiburan sama streaming? Gitu. Terus ada strategi unit bisnis, gimana caranya unit itu bersaing. Misalnya, ESPN Plus gimana caranya ngelawan kompetitor di pasar streaming olahraga. Intinya sih soal dasar bisnisnya, nilai datang dari mana, biaya kegedean di mana, gimana kita bisa unggul. Nah, yang menarik dari panduan ini bukan cuma definisinya ya, tapi fakta kalau nggak ada satu gaya strategi yang pas buat semua kondisi. Beda-beda pendekatannya. Ada yang gaya klasik, ini buat lingkungan yang stabil, kayak industri yang udah mapan gitu. Fokusnya analisis posisi, bangun keunggulan jangka panjang. Betul, terus ada gaya adaptif. Nah, ini buat pasar yang, wah, gila-gilaan perubahannya, nggak bisa ditebak. Kayak software gitu. Kuncinya bukan rencana detail bertahun-tahun, tapi lebih ke, gimana ya? Kemampuan baca sinyal pasar, coba-coba, terus gesit belok arah kalau perlu. Ada juga visioner. Ini kalau pemimpinnya punya visi unik buat bikin atau ubah total industrinya. Dan terakhir ada gaya pembentuk atau shaping. Ini usaha buat ngarahin ekosistem industrinya, kayak platform teknologi yang nyatuin banyak pihak gitu. Nah, ini nih yang menurut saya lumayan nyelekit dari sumber ini. Ternyata banyak pemimpin masih pakai gaya klasik atau visioner. Padahal mereka tahu banget lingkungan bisnisnya itu nggak bisa ditebak. Itu kenapa ya kira-kira? Kebiasaan lama? Atau emang itu yang diajarin di sekolah bisnis? Bisa jadi kombinasi ya. Milih gaya yang pas itu penting banget. Tergantung seberapa mudah ditebak lingkungan Anda dan seberapa besar kekuatan Anda buat membentuk lingkungan itu. Ironisnya, yaitu tadi, kekeh pakai gaya lama di lingkungan baru sering jadi akar masalah strategi gagal. Dan ini nyambung ke poin penting berikutnya. Komunikasi ya. Soalnya strategi sekeren apapun, kalau tim di lapangan nggak ngerti atau malah nggak setuju, ya percuma kan? Panduan ini bilang penting banget jelasin kenapa kita berubah, bukan cuma apa perubahannya. Katanya pakai perbandingan itu efektif, benar nggak? Efektif banget. Jadi, bandingin aja pendekatan baru sama yang lama. Itu bantu orang ngerti bedanya di mana, logikanya gimana, tapi gimana keputusan strategi itu dibuat juga ngaruh banget ke cara komunikasinya dan gimana orang nerimanya nanti. Apalagi kalau, nah ini dia, konteksnya lintas budaya. Sumber ini nemuin ada 4 cara bikin keputusan. Oke, apa aja tuh? Pertama, unilateral. Murni dari atas ke bawah. Cepet sih, tapi risikonya gede kalau inputnya kurang atau salah. Dan bisa susah diterima di budaya yang lebih kolaboratif gitu. Kedua, ad hoc. Inputnya banyak tapi prosesnya kurang jelas. Fleksibel sih, tapi bisa nggak konsisten jadinya. Ketiga, administratif. Prosesnya rapi tapi inputnya dikit. Kadang nggak cuma ya teater aja gitu, formalitas. Keempat, kolaboratif. Nah, ini input sama prosesnya sama-sama tinggi. Lebih ribet, iya, tapi potensinya keputusannya lebih mantap dan diterima banyak orang. Ini nyambung banget sama budaya ya, jadinya sumber Anda kan nyebut kasus tim lokal, misal di Tiongkok yang pandangan strateginya beda dari pusat, karena ya wawasan budaya mereka. Jadi pendekatan kolaboratif mungkin lebih oke ya buat perusahaan global. Belum tentu juga selalu kolaboratif paling bagus di semua kondisi. Tapi sadar akan bedanya itu penting. Pendekatan yang sama mungkin perlu ditweak. Kasus Tiongkok itu nunjukin pentingnya dengerin suara lokal yang ngerti seluk-beluk pasar dan budaya setempat. Ini juga kelihatan di konsep teaming. Teaming,
Itu kayak tim dadakan lintas batas gitu ya? Kayak di proyek Water Cube Beijing yang terkenal itu. Bener banget. Itu contoh bagus teaming lintas negara, organisasi, beda-beda keahlian lagi. Bayangin aja arsitek, insinyur, kontraktor dari macam-macam latar budaya harus kerja bareng, intens, waktunya mepet. Kuncinya itu bangun psychological safety, rasa aman buat ngomong, nanya, bahkan ngaku salah tanpa takut dihakimi. Dan itu harus cepet banget dibangunnya. Ini penting banget buat jembatenin beda cara komunikasi sama hierarki antar budaya. Pandangan ini penting banget. Strategi itu taruhan terbaik kita saat ini, tapi kita harus siap belajar dan adaptasi pas ngejalaninnya. Kasus kayak Wells Fargo atau VW itu nunjukin bahayanya budaya top-down yang kaku. Data atau sinyal kalau strateginya nggak jalan sering diabaikan. Tahu-tahu udah jadi krisis. Jadi, belajar dari eksekusi, dari apa yang berhasil dan nggak di lapangan, termasuk dengerin masukan dari berbagai latar budaya, itu sama pentingnya sama bikin rencananya di awal. Jadi kesimpulannya nih, strategi itu hidup, perlu lincah, perlu paham konteks banget, termasuk nuansa budayanya, dan komunikasi dua arah yang kuat, biar semua nyambung, bisa gerak bareng dan adaptif. Iya, dan jangan pernah berhenti belajar dari implementasi. Jangan kejebak sama angka-angka jangka pendek atau kekakuan yang malah bikin susah adaptasi. Nah, sebagai penutup, coba Anda renungkan deh. Gimana caranya Anda bisa dorong proses strategi yang lebih adaptif dan inklusif di tempat Anda? Gimana caranya supaya lebih aktif nyari dan mempertimbangkan sudut pandang yang beda-beda, apalagi kalau Anda kerja di lingkungan multikultural atau pasar yang perubahannya cepat banget?